Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Membawa senjata tajam, anggota geng motor menyerang warung mie Aceh di Jalan Besar Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Pengunjung berhamburan menyelamatkan diri. Dua dari 6 pelaku begal yang menewaskan korbannya di Jalan AH Nasution, Kota Medan, ditangkap polisi. Debat ketiga calon gubernur Sumut kembali diwarnai saling sindir dua pasangan calon. Pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Kota Medan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Sebelum membawa kabur motor curian, pelaku merusak dan mengangkat pagar rumah kos. Kamera pengawas merekam pencurian di salah satu rumah kos di Jalan Bunga Mawar 19, Kota Medan pada Selasa dini hari 12 November. Memanfaatkan suasana sepi dan korban yang sedang tertidur pulas, para pelaku merusak pintu pagar rumah kos serta mengangkatnya agar dapat masuk ke halaman parkir ke tempat sepeda motor. Pelaku kemudian merusak kunci kontak motor korban dan gembok cakram yang dipasang korban sebelum membawa kabur motor curiannya. Kemarin terakhir saya lihat sebelum saya tutup pintu itu sekitar jam 1 malam. Terus bangun pagi jam setengah 8 pagi, saya lihat motor udah nggak ada dan ternyata gerbangnya juga udah dibobol gitu. Ternyata benar setelah dicek CCTV motornya itu diambil, kejadiannya itu sekitar jam 5:10 dan pelakunya itu ada sekitar 20 menit di lokasi kejadian, Pak. Pas beraksinya ya? Iya. Kalau dari CCTV pelakunya ada berapa orang nggak? Ada 2 orang, jadi yang kelihatan itu 2 orang, satu yang beraksi, satunya lagi yang lagi di motor nungguin. Cara dia beraksi Kak, kayak mana Kak? Jadi dia pertama membobol gerbangnya dulu, terus gemboknya sepeda motornya dipakai tang kayaknya, pakai gunting gitu dia. Korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Sunggal. Ia berharap pelaku segera ditangkap dan sepeda motornya bisa ditemukan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara kembali diwarnai dengan saling sindir satu sama lain. Bobi meminta pasangan Edi Hasan tidak menjadikan pemekaran sebagai pegangan politik untuk mendapat dukungan suara. Sementara Edi meminta pasangan Bobi Surya agar tidak mencurangi demokrasi dan selalu taat aturan. Debat kandidat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara berlangsung pada Rabu malam 13 November. Debat diawali dengan saling sindir terkait pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana APBD senilai 13,5 triliun rupiah per tahun. Menurut pasangan Edi Hasan, angka tersebut sangatlah minim untuk melakukan pemerataan pembangunan di wilayah Sumatera Utara, khususnya daerah yang sudah pantas untuk dilakukan pemekaran. Menurut Edi, kondisi ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antara gubernur dan wali kota Medan pada saat itu. Bobi disebut-sebut lebih sering berkoordinasi dengan menteri dibandingkan dengan gubernur. Tak mau kalah, Bobi kemudian menyebutkan bahwa Edi Rahmayadi pernah meminta tolong kepada dirinya untuk berkoordinasi dengan menteri. Bobi juga meminta pasangan calon nomor urut 2 agar tidak membohongi warga dan menjadikan isu pemekaran untuk mendapatkan suara. Hal tersebut dibalas dengan Edi yang meminta pasangan Bobi Hasan untuk menghargai demokrasi dan tidak melakukan cawe-cawe kepada para pemimpin daerah seperti kepala dinas dan kepala desa. Sampaikan jangan mekar ini karena tidak diperhatikan, terus masyarakat meminta mekar, kita mekarkan. Kita setuju pemekaran, tapi jangan karena alasan tidak dibangun. Alasan tidak ada disentuh sama pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kalau memang kepentingan pemekaran lebih besar, kepentingannya untuk masyarakat, tapi sudah pernah disentuh, sudah pernah
namanya kayak lepas tangan. Tapi kalau memang mekarnya karena memang keinginan dan kita sudah pernah membangun daerahnya, kita setuju. Soal isu cawe-cawe ini bakal mengganggu elektabilitas Bapak nggak Pak bagi pemilihan nanti Pak? Enggak. Cawi-cawi itu adalah perusak demokrasi. Tidak ada di dalam preferensi demokrasi ada cawi-cawi. Cawi-cawi memang susah diartikan karena itu bahasa Jawa. Artinya adalah menjadi konotasi negatif di dalam demokrasi. Pak, tadi sepanjang debat kita lihat banyak jab-jab yang diberikan dari 02 ke 01. Nampaknya udah latihan panjang nih Pak, atau melihat isu ini jadi peluang kita Pak? Saya tidak pernah berlatih panjang. Apa yang saya ucapkan, itu yang saya lakukan. Benarkah? Belum tentu benar. Karena ini merupakan suatu gagasan untuk Sumatera Utara kita. Sementara itu, terkait pilkada serentak 27 November nanti, KPU Sumatera Utara meminta warga untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan pilkada agar berjalan dengan aman dan lancar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Tim hukum pasangan calon Bupati Wakil Bupati Labuan Batu, Hedri Syahputra dan Elia Rosa melaporkan dugaan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan paslon nomor urut 2 ke Bawaslu. Bawaslu akan memproses laporan tersebut dalam waktu 1 minggu. Diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu, tim divisi hukum pasangan calon nomor urut 3, Henry Syahputra Daulay dan Ella Rosa Siregar, melaporkan pasangan calon nomor urut 2, Maya Jamri, ke Bawaslu. Laporan ini terkait dugaan pemasangan alat peraga kampanye berupa surat suara berlogo KPU dan pemerintah Kabupaten Labuan Batu, serta dugaan adanya keterlibatan kepala desa yang melakukan kampanye di dalam rumah ibadah. Pelaporan tersebut diterima oleh salah satu staf Bawaslu di kantor Bawaslu di Jalan Aik Tapa, Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Ketua Tim Divisi Hukum Paslon nomor urut 3 menyatakan ada 4 poin yang dilaporkan kepada Bawaslu. Dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Paslon 02. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh salah satu aparatur yang berkedudukan di wilayah hukum Paluda, tetapi dia melakukan kampanye mempengaruhi masyarakat Kabupaten Labuan Batu. Kemudian yang ketiga, adanya dugaan tindak pidana pemilu melakukan kampanye di salah satu rumah ibadah. Bawaslu mengatakan laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut akan diproses dalam waktu 1 minggu. Kita sudah terima ada 4 laporan dari kuasa hukum 03, Paslon Henry Syahputra Daulay dan Elia Rosa. Ini sudah kami terima. Nanti tindak lanjutnya kemudian Bawaslu akan melakukan rapat pleno membahas kajian awal dugaan pelanggaran yang mungkin itu paling lambat 2 hari setelah diterima laporan sudah bisa ditentukan apakah laporan ini memenuhi unsur atau tidak. Para pelapor berharap Bawaslu Labuan Batu bisa mengusut pelanggaran yang diduga dilakukan pasangan calon nomor urut 2 itu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuan Batu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.